Ibu Narti tinggal sendiri di rumah tua peninggalan suaminya. Dindingnya lembab, ubinnya dingin, dan suara dari masa lalu kadang masih mondar-mandir di lorong malam. Tapi bukan itu yang membuatnya takut. Yang mengusik adalah cermin besar di sudut kamarnya. Warisan lama, bingkai perak, tinggi sampai nyaris menyentuh langit-langit. Dulu biasa saja, tapi belakangan bayangannya mulai aneh. Bukan bayangannya sendiri, lebih tepatnya bukan dirinya. Pertama kali terasa saat ia menyisir rambut. Tangannya menyisir pelan, tapi bayangan di cermin seperti tertinggal 1 detik. Lalu lama-lama tak nyisir sama sekali. Waktu ia berhenti dan memicingkan mata, bayangan itu malah tersenyum kecil. Tapi cukup untuk membuat lutut Ibu Narti melemas. Malam-malam berikutnya ia menutupi cermin dengan kain putih. Tapi esok paginya, kain itu sudah jatuh ke lantai, seperti disentahkan dari dangam. Kadang ia dengar suara napas dari arah cermin. Kadang suara langkah kaki, padahal dia sendiri di rumah. Puncaknya malam ke-7, ia terbangun karena merasa ditatap. Ketika menoleh ke cermin, ia melihat bayangan duduk menghadapnya, padahal ia tidur membelakangi kaca. Dan bayangan itu masih dengan wajahnya sendiri berbisik, "Ayo, tukar tempat. Kau sudah terlalu lama di sini." Ibu Narti menjerit, lalu gelap. Pagi harinya, tetangga menemukannya duduk di depan cermin. Diam, matanya kosong, mulutnya menyeringai kecil. Dan dari dalam cermin, pantulannya tak ada. Hari pertama Lita kerja di RS Mawar Putih, ia langsung diberi pesan. Kalau naik lift, jangan tekan tombol ke lantai 6. Ia pikir cuma lelucon, rumah sakitnya cuma 5 lantai kan? Tapi saat dia lembur sendirian malam itu, lift terbuka sendiri. Lampunya berkedip. Dan di dalam, tombol lantai 6 menyala, meski tak ada yang menekannya. Dia ragu, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Tombol ditekan, lift naik. Ding, pintu terbuka. Dan hanya ada koridor panjang dengan lampu redup. Sunyi. Terlalu sunyi. Seluruh ruangan di kiri kanan kosong. Tapi setiap tempat tidur penuh. Dengan pasien-pasien yang tubuhnya ditutupi selimut putih, kecuali satu hal. Selang-selang panjang menembus wajah mereka. Ada yang keluar dari mata, dari mulut, dari lubang hidung, semua terhubung ke dinding. Mereka tak bergerak, tapi semua menoleh ke arah Lita bersamaan. Nafasnya tercekat. Ia mundur, tapi kaki tak bisa lari. Dari ujung lorong terdengar suara langkah sepatu. Cek, cek, cek. Suster, seragam putih, wajah pucat. Tapi tanpa mata, hanya lubang hitam. Kamu belum terdaftar di shift malam ini. Lita menjerit, menekan tombol apa saja. Lift tak bergerak. Suster itu mendekat, perlahan. Selang-selang dari dinding mulai berdenyut seperti hidup. Salah satu mulai merayap ke arah kaki Lita. Gelap. Pagi harinya, petugas keamanan menemukan lift berhenti di lantai 1. Kosong. Tapi lantainya basah.
oleh jejak darah kecil. Dan Lita, namanya tak pernah tercatat di buku pegawai. Tapi entah kenapa, setiap malam ada satu seragam suster tergantung rapi di loker bernama Lita di lantai 6. Di belakang rumah neneknya, ada sumur tua yang sudah ditutup papan kayu. Nenek selalu bilang, "Jangan buka tutupnya, airnya sudah mati." Suatu malam, listrik padam. Reza, iya, sama namanya kayak kamu, mencari air untuk minum. Saat ia melewati sumur itu, ia mendengar suara lirih. "Tolong, haus." Awalnya ia kira suara tetangga, tapi suaranya jelas keluar dari celah papan. Penasaran, ia mengangkat tutupnya. Gelap total di bawah sana. Airnya hitam. Ia menyalakan senter, dan yang ia lihat bukan pantulan wajahnya, tapi wajah seorang perempuan, pucat, bibir membiru. "Turunlah, aku sendirian di sini." Aroma amis besi menyeruak. Saat ia hendak mundur, tangan pucat menyembul dari air, menariknya. Reza berteriak, tapi tubuhnya meluncur ke dalam kegelapan basah itu. Seketika ia berada di ruang sempit seperti gua, dikelilingi mayat-mayat menggambang. Semua matanya terbuka, memandangnya. Dan di tengah mereka, perempuan itu tersenyum, giginya hitam. Keesokan paginya, neneknya menutup sumur itu lagi. Dan dari bawah papan kayu, terdengar suara lirih. "Terima kasih, Nek. Aku haus lagi besok malam." Bima bekerja di sebuah perusahaan farmasi besar. Semuanya normal sampai ia menemukan jas dokter putih tergantung di loker kerjanya. Aneh, karena ia bukan dokter. Bahkan lantai kantornya tidak ada divisi medis. Ia menanyakan ke rekan-rekan. Semua mengangkat bahu. "Mungkin salah taruh," kata mereka. Bima membuang jas itu ke tempat sampah besar di gudang. Keesokan paginya, jas itu kembali bersih, disetrika rapi. Di kantongnya ada kartu identitas dokter, namanya sama seperti Bima, tapi dengan foto pria yang lebih tua. Matanya sayu, senyumnya dingin. Malam itu, ia bermimpi berada di ruang operasi. Tangannya menggenggam pisau bedah. Di hadapannya, seseorang di meja operasi menatapnya sambil berteriak tanpa suara. Hari-hari berikutnya, rekan-rekannya mulai menghilang satu persatu. Tidak ada kabar, tidak ada berita. Meja kerja mereka tetap rapi, seakan tidak pernah ada yang duduk di sana. Dan setiap kali seseorang menghilang, noda merah baru muncul di jas itu. Bima mencoba membakarnya. Bau kain hangus memenuhi apartemen. Tapi saat ia membuka lemari, jas itu tergantung lagi. Utuh, segar, dan masih hangat. Suatu malam, jas itu tidak ada di loker. Sebagai gantinya, ada ruang operasi di dalam loker itu. Lampu menyala terang, dan seorang pasien tak bergerak di atas meja. Pisau bedah sudah siap, dan di gantungan, jas putih itu menunggu. Kakeknya meninggal 7 hari lalu. Warisan satu-satunya untuk Damar hanyalah satu pesan ganjil. Setiap malam, nyalakan lilin di bawah ranjangmu. Jika apinya padam sebelum subuh, jangan buka mata. Damar menganggap itu cuma ucapan orang tua yang pikun. Tapi entah kenapa, malam pertama ia tetap melakukannya. Menyalakan lilin kecil di lantai bawah ranjang. Dan malam itu ia tidur nyenyak. Malam kedua, lilinnya padam jam 2 pagi.
Dan saat ia membuka mata, ada tangan kurus mencengkeram pipinya. Ia menjerit, tapi tidak bisa bergerak. Bayangan hitam melingkar di langit-langit kamar. Suara berbisik dari bawah ranjang. Kau melihat, jadi kau harus melihat selamanya. Ia pingsan. Paginya, lilin itu masih ada, padam, tapi mencair ke atas, bukan ke bawah. Malam ketiga, ia tidur tanpa lilin, dan rumahnya bergetar, seperti ada sesuatu merayap dari bawah tanah. Ibunya ditemukan pagi harinya berdiri membatu di dapur, tak bisa bicara. Matanya menatap satu titik, kolong ranjang Damar. Sejak itu, Damar selalu menyalakan lilin sebelum tidur, dan ia tidak pernah mematikannya. Tapi kadang, lilin itu tetap padam sendiri. Dan kadang, ada napas yang meniup dari bawah. Arif pindah ke rumah tua di pinggiran kota. Murah, sepi, banyak cahaya. Tapi ada satu hal yang aneh. Jendela kecil di ruang bawah tanah, terletak rendah, hampir menyentuh lantai. Bukan jendela keluar, bukan ke taman. Saat Arif mengintip, yang tampak adalah dunia lain. Langit merah gelap, tanah penuh retakan, dan di kejauhan, bangunan rumahnya sendiri sama persis. Di dalam, seseorang berdiri di balik jendela itu, menatap balik padanya. Dia mundur, tapi rasa penasaran menggerogoti. Malam berikutnya, ia kembali mengintip. Sosok itu masih di sana, berdiri, tersenyum, tapi matanya hitam sepenuhnya. Lalu, kertas diselipkan dari balik jendela, meski kaca tak pernah dibuka. Tukar tempatmu denganku, dunia ini lebih nyata dari milikmu. Arif tertawa, tapi saat ia kembali ke atas, kursi-kursinya berubah tempat. Cermin tak memantulkan bayangan, dan fotonya di dinding tak ada wajah. Malam-malam berikutnya, ia mulai mimpi dunia sebelah. Dunia merah, penuh bisik-bisik dari langit. Suara yang sama tiap malam. Kau bukan yang asli. Kami hanya ingin mengembalikan yang seharusnya. Sampai suatu hari, Arif tak keluar rumah lagi. Rumah itu kosong, tapi di ruang bawah tanah, jendela itu masih ada. Dan di baliknya, seseorang berdiri, mengetuk pelan. Tapi kali ini, Arif yang di luar yang sedang mengintip. Di desa Karangsari, setiap kali ada bayi lahir, warga menggali kubur dan menguburkan peti mati kosong. Tidak ada yang tahu pasti alasannya. Hanya dibilang, biar yang dibawa tidak iri. Bayu, wartawan muda dari kota, datang untuk meliput tradisi aneh ini. Ia memotret prosesi, laki-laki desa menurunkan peti ke liang. Ibu-ibu berbisik sambil memalingkan wajah. Saat ia bertanya, "Kenapa?" Semua menjawab sama. "Jangan kau tulis kalau kau ingin pulang." Malamnya, di rumah penginapan, Bayu mendengar suara tangis bayi dari luar jendela. Padahal pemilik rumah bilang tidak ada bayi di desa itu malam ini. Tangisnya semakin dekat, sampai terdengar tepat di bawah lantai kamarnya. Pagi hari, ia melihat bekas tanah galian baru di belakang rumah. Kecil, baru. Dan di atasnya ada foto dirinya, hitam putih seperti foto kematian. Bayu panik, ingin pergi,
Tapi setiap jalan keluar desa selalu berujung kembali ke alun-alun. Di tengahnya, para tetua sudah menunggu, berdiri di samping peti mati kosong berikutnya. "Ini untuk kelahiran yang baru," kata kepala desa sambil menatap Bayu. "Kau akan lahir di bawah." Setelah kecelakaan, Niko lumpuh dari pinggang ke bawah. Di rumah sakit, seorang perawat tua datang tanpa suara, mendorong kursi roda antik dari kayu gelap, roda besi yang berdecit pelan. "Kursi ini akan membantumu pergi ke tempat yang kamu mau," katanya, lalu menghilang. Malam pertama Niko memakainya, ia terbangun di lorong panjang yang tidak ia kenal. Lantainya basah, dindingnya gelap, dan bau logam memenuhi udara. Anehnya, di lorong itu ia bisa berdiri, bahkan berjalan. Tapi tak ada jalan kembali. Malam-malam berikutnya, kursi itu selalu membawanya kembali ke lorong yang sama. Kadang ia melihat pintu-pintu dengan namanya terukir di atasnya. Kadang ia melihat orang-orang yang menyerupai dirinya berjalan di ujung lorong, tapi dengan wajah kosong dan mata hitam. Suatu malam, ia bertemu perawat itu lagi di ujung lorong. "Sudah siap? Dunia ini akan lebih nyaman untukmu." Senyumnya terlalu lebar. Niko bangun keesokan harinya di dunia nyata, tapi kursi rodanya kosong. Dan di rumah sakit, ada pasien baru yang identik dengannya, duduk di kursi itu menatap kosong. Keluarganya bersumpah Niko tidak pernah kembali dari operasi. Andi pindah ke apartemen kecil di lantai 7. Murah, lokasinya strategis, dan pemiliknya tak banyak tanya. Hanya satu kekurangan, bau aneh dari dinding ruang tamu. Awalnya ia pikir tikus mati, tapi bau itu makin tajam sampai-sampai setiap malam ia merasa ada sesuatu yang berdenyut di balik tembok. Suara itu seperti nafas. Akhirnya ia ambil palu dan mulai membongkar. Potongan demi potongan semen terkelupas sampai lubang cukup besar untuk mengintip ke dalam. Di sana, terperangkap di lapisan bata, ada tubuh membusuk. Kulitnya pucat kehijauan, matanya setengah terbuka. Tapi saat Andi menatap, kelopak mata itu perlahan terangkat penuh. "Akhirnya kamu datang." Sebelum ia bisa mundur, tangan mayat itu menyentuh pipinya. Jari-jari dingin menusuk kulit seperti mencari jalan masuk. Andi berteriak, tapi jarinya menembus kulit wajah, menarik sesuatu yang berdenyut jiwanya sendiri. Ketika ia sadar, ia sudah berada di dalam dinding. Kaku, tak bisa bicara, hanya bisa menatap melalui celah sempit. Dan di luar sana, tubuhnya yang sekarang kosong berjalan menjauh, tersenyum. Sari, resepsionis Hotel Bintang 4, sudah terbiasa dengan tamu-tamu aneh. Tapi malam itu, ia melihat sosok pria berjas hitam di CCTV berdiri diam di lobi. Tidak ada di daftar reservasi, tidak ada catatan check-in. Saat ia melirik ke lobi nyata, kosong. Penasaran, ia memutar ulang rekaman. Pria itu duduk di sofa lobi, menulis sesuatu di secari kertas. Setelah ia pergi, kertas itu tertinggal. Sari mengambilnya. 3. Malam berikutnya, pria itu muncul lagi di CCTV. Kali ini berdiri di depan meja resepsionis, tepat di depannya jika ia mengandalkan layar. Tapi ruang resepsionisnya kosong. Di laci bawah meja, ia menemukan kertas baru. 2.
Malam ketiga, hujan deras. CCTV menunjukkan pria itu berada di koridor lantai 5 menatap kamera. Mulutnya bergerak tapi tanpa suara. Sari memeriksa lantai 5, tidak ada siapa-siapa. Di meja kerjanya, kertas lain. 1. Malam terakhir, ia gelisah. CCTV memperlihatkan pria itu kini berdiri di belakang kursinya, tepat di punggungnya, menunduk. Ia menelan ludah, berbalik, kosong. Di meja ada secari kertas terakhir. Kosong. Lampu hotel padam, semua monitor mati. Lalu, satu demi satu, telepon kamar berdering bersamaan. Sari mengangkat. Suara berat di seberang berkata pelan, "Waktumu habis. Sekarang giliranku menginap."